Saudara yang terkasih, kasih Tuhan selalu menyertai kita hingga saat ini. Untuk itu supaya kita berbahagia, mari kita dengarkan firman Tuhan dengan kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 pada saat ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 9. Demikian dikatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Demikian firman Tuhan. Topik renungan kita pada hari ini dikatakan manusia berencana, Tuhan menentukan. Saudaraku, nats ini adalah pernyataan yang tegas dari Salomo. Dia mengatakan bahwa sehebat apapun kita tidak akan pernah bisa melawan kehendak Tuhan. Saya mau ulangi sekali lagi karena ini hal yang penting bagi kita. Dia katakan bahwa sehebat apapun kita tidak akan pernah bisa melawan kehendak Tuhan. Hati dan pikiran kita bisa berpikir tentang jalan menurut kita terbaik. Siapapun itu. Kalau kita punya program, punya konsep, punya doa, punya harapan, cita-cita, pasti bertujuan untuk bagaimana kita menjadi manusia yang terbaik. Tapi di atas segalanya kita harus ingat bahwa Tuhan tentu lebih tahu tentang siapa kita, kemampuan kita, dan apa yang cocok bagi kita dalam hidup ini. Karena Dia sendiri yang membentuk dan menenun, dikatakan. Dia membentuk dan menenun kita sejak dalam kandungan ibu kita. Seperti Yesaya pasal 64 ayat 8, dia katakan demikian. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Itu tulisan dan pernyataan Nabi Yesaya di pasal 64 ayat 8. Nabi Yesaya mengatakan, Engkaulah Tuhan yang membentuk kami. Ya, karena kami adalah buatan-Mu. Jadi kalau kita lihat historis tentang sejarah penciptaan atau teologi penciptaan, coba kita lihat ada suatu yang penting supaya kita, saudaraku, tidak melupakan bagaimana Tuhan punya konsep, punya tujuan yang sangat baik bagi kita setiap manusia. Dalam teologi penciptaan dikatakan, manusia diciptakan pada hari ke-6. Ada orang mengatakan, kalau memang manusia itu adalah imago Dei Allah, ciptaan yang sangat sempurna dan mulia, kenapa diciptakan pada hari ke-6? Kenapa tidak hari pertama, hari kedua, hari ketiga atau kelima begitu? Kenapa harus hari ke-6, hari yang terakhir? Lalu kita bisa jawab sendiri. Jikalau manusia diciptakan pada hari yang pertama, apa yang bisa dilihat, dinikmati oleh manusia itu? Tidak ada. Tapi Allah membuat rentetan penciptaan itu dari hari pertama sampai hari ke-5, dan hari ke-6 lah manusia itu diciptakan supaya tersedia semuanya, apapun yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi itulah rencana Tuhan. Manusia diciptakan pada hari ke-6 supaya manusia itu yang diciptakan semakin sempurna. Ya, segala kebutuhan manusia sudah tersedia. Apapun itu tersedia. Dan itulah bagaimana Tuhan merancang manusia yang diciptakannya, yang Dia kasihi dan Dia sangat cintai seperti kita ini. Yang kedua kita lihat dalam teologi penciptaan. Manusia diciptakan dari debu tanah. Dari debu tanah.
Ini yang melawan teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu dikatakan manusia adalah terjadinya manusia dari evolusi, dari simpanse. Akhirnya terjadi evolusi menjadi manusia. Nah, kita orang Kristen yang memiliki agama yang kuat, kita menepis itu semuanya. Bahwa teori Darwin tentang evolusi itu kita tolak. Kita harus katakan bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah. Bagaimana Allah membentuk debu tanah dengan tangannya sendiri, lalu dihembuskannya napas kehidupan, dan debu itu menjadi manusia. Manusia itu hidup, berdiri, lalu dinamai dia Adam. Allah menamai manusia yang dibentuk dari debu itu menjadi namanya Adam. Dan berlanjut bahwa Hawa diciptakan yang berbeda jenis kelaminnya, yaitu Hawa perempuan diciptakan dari tulang rusuk dari Adam. Tapi pada awalnya Allah itu menciptakan manusia dari debu tanah. Dari debu tanah. Ya, bukan dari yang lain-lain. Dan itulah rancangan dan kemahakuasaan Allah kepada kita manusia. Dan yang ketiga juga kita melihat tentang teologi penciptaan pada zaman saat ini. Kita sudah belajar tentang biologi, kita sudah belajar tentang ilmu kedokteran. Ya, bahwa manusia itu dibentuk Tuhan dalam kandungan ibunya. Ya, Tuhan yang membentuk kita waktu kita itu di dalam kandungan ibu kita. Dibentuk mulai dari darah, sel, ya, akhirnya berbentuk terus menjadi embrio dan akhirnya berbentuk menjadi bayi di dalam kandungan. Pada saatnya kita akan dilahirkan. Tapi Allah yang membentuk kita di dalam rahim ibu kita. Kita harus ingat itu. Itulah dasar teologi penciptaan. Bagaimana Allah membentuk kita, menciptakan kita. Dan perlu juga kita ketahui Bapak Ibu dan saudara-saudariku. Tuhan memang merencanakan segala rencana yang terbaik. Lengkap dengan segala sesuatu untuk mencapai hari depan yang penuh harapan kepada manusia. Jadi tidak ada rancangan atau rencana Tuhan itu menciptakan manusia supaya manusia itu sakit-sakitan, diciptakan manusia itu supaya sedih-sedih terus, supaya miskin, supaya tidak ada rancangan, tidak ada maksud Tuhan menciptakan manusia itu menjadi manusia yang susah. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk susah. Tuhan tidak pernah menjadikan atau menciptakan manusia itu menjadi miskin, melarat dan sebagainya. Tapi semua ternyata rancangan Tuhan dalam segala kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera. Makanya seorang yang suka bernyanyi, dia selalu ingat menyembah Tuhannya, memuji Tuhannya. Dia katakan, ya, pada sampai dia kepada titik yang terendah dan dia bangkit dari keterpurukannya dan dia menyadari bahwa hidupnya ini adalah oleh karena Tuhan. Apapun yang dia rasakan oleh karena Tuhan, dia lepas dari belenggu dosanya itu karena Tuhan, dia memperoleh sukacita itu karena Tuhan, dia tadinya sakit bisa sembuh karena Tuhan, semua itu dia sadarinya karena Tuhan. Bahkan dia tahu juga, dia yakini bahwa ketika dia mati juga adalah mati di dalam Tuhan. Akhirnya keluarlah suatu bait kata sepenggal yang bisa saya katakan, ada dikatakan, Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, seperti di bumi di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, seperti di bumi di surga. Ya, sampai seperti itulah pengalaman rohaninya untuk memaknai bahwa ternyata Tuhan ada dalam hidup kita saat ini di bumi. Dan Tuhan juga akan menyambut kita di sorga yang penuh dengan kebahagiaan. Jadi apapun yang dia rasakan dalam hidupnya, dia yakin percaya Tuhan ada. Tuhan ada dalam rancangan cita-cita, harapan dan doanya. Untuk itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita ini. Ya, ada hal-hal yang penting yang harus kita lakukan dalam hidup kita ini. Dikatakan demikian. Supaya jangan hanya kita punya rencana, tetapi kita libatkan Tuhan di dalam rencana kita. Supaya kita punya rencana, Tuhan akan memberikan rencana yang terbaik bagi kita. Dikatakan, pertama adalah mari bangun keintiman kita dengan Tuhan.
Ya, mari kita bangun keintiman kita dengan Tuhan. Supaya rencana kita dikabulkan oleh Tuhan. Dan rencana Tuhan akan menjadi rencana kita. Ya, dikatakan bangunlah keintiman kita bersama Tuhan, dengan Tuhan. Yaitu dengan cara apa? Karena segala sesuatu tidak seperti membalikan telapak tangan, saudaraku. Tapi ada prosesnya, ada usahanya. Supaya tetap terbangun keintiman kita, kemesraan kita dengan Tuhan. Yaitu dikatakan harus selalu ada ungkapan rasa syukur. Janganlah engkau bersyukur karena engkau dalam keadaan sukacita. Tapi ketika engkau susah juga bersyukurlah oleh karena Tuhan. Jika engkau sekarang merasa senang, bersyukurlah Tuhan memberikan rasa syukur itu. Dan jika engkau juga lagi sedih atau gundah gulana, tetaplah bersyukur dalam situasi itu. Dalam penyakit pun Bapak Ibu, kita harus menerima dan mensyukuri itu semuanya. Karena itu tidak luput dari rancangan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dalam orang yang bersyukur adalah orang yang kaya. Orang yang bersyukur adalah orang yang memiliki optimis, cita-cita dalam hidupnya. Dan orang yang bersyukur adalah orang yang tidak mau gagal di dalam kehidupannya. Bersyukurlah senantiasa di dalam Tuhan. Yang kedua dikatakan, pujilah Tuhan. Puji-pujian harus selalu. Kalau Mazmur Daud mengatakan, pujilah jiwaku Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku katanya. Jiwaku dia suruh untuk memuji Tuhan. Karena kedekatan pemazmur di dalam ketika dia memuji Tuhan, itu mendekatkan dia. Hubungan intimnya dengan Tuhan akan terus tertata dan terpelihara dengan memuji nama Tuhan. Setiap hembusan nafas, dia memuji nama Tuhan. Itu dia yang menandakan dia bersyukur, memuji nama Tuhan. Yang ketiga dikatakan untuk menjaga keintiman kita kepada Tuhan, dikatakan selalu tunduk, taatlah kepada Tuhan. Unduk maho di Tuhanmu, unduk maho di hatani Tuhan. Tunduklah. Jangan mengandalkan kuasa, kemegahan, kecerdasan kita atau kekuatan kita atau pemateri kita, tapi tunduklah kepada Tuhan. Ingat, semua rencana yang kita bangun, kalau Tuhan tidak ikut campur, semua itu nonsens, tidak ada artinya. Tapi tunduklah kepada Tuhan. Jadi bisa kita katakan, saguru di homa Tuhan, saluhutna. Dan keempat dikatakan, keintiman itu harus kita tetap berdoa. Berdoa kepada Tuhan, berbicaralah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, berbicaralah. Apa yang mau kita rancang dalam hidup ini, kita mau lakukan dalam hidup kita ini. Sebelum, sedang, dan sesudah. Selalu bicarakan itu dalam doa. Makanya ketika kita berdoa tidak hanya sekali, tapi terus. Ya, terus kita berbicara kepada Tuhan. Jangan kita abaikan itu. Karena tanpa Tuhan kita tidak punya tenaga, kita tidak punya andil, dan kita tidak bisa melakukan apa-apapun. Tetap berdoa, dan berdoalah terus di dalam Tuhan. Yang kedua, hal yang perlu kita lakukan adalah tidak mengeraskan hati. Ya, tidak mengeraskan hati. Tidak egois, tidak sombong kita. Ya, jangan kalau kita katakan, wah karena kita sudah pernah berhasil oleh karena kekuatan atau materi kita, lalu kita sombongkan, alanyau doi. Boy terlaksana itu karena saya, alanyau doi. Boy doau. Ya, kita andalkan pangkat, kekuatan kita atau apapun, ya. Jangan. Tidak mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Walaupun kita cerdas, kuat, sehat dan semuanya, kan silun lehon doi, itu pemberian Tuhan. Untuk itu jangan kita mengeraskan hati kita. Tapi mari kita membiarkan Tuhan membentuk kita, mengajarkan kepada kita hal-hal yang penting untuk kita laksanakan. Berserahlah kepada Tuhan, apapun itu. Sama seperti orang di dalam merancang sesuatu, dia membuat satu proposal, ya. Di dalam tulisannya memohon, ya, memohon dukungan, memohon perlindungan, memohon, ya, entah bantuan doa, materi dan sebagainya. Seperti itulah orang yang membuat proposal. Begitu juga kita dalam hidup kita ini. Mari kita berikan proposal kita kepada Tuhan, bahwa kita hanya mempunyai kata pendahuluan, kita hanya mempunyai isi. Tapi di akhir dari proposal kita itu, kita memohon. Kata memohon adalah mengembalikan kepada yang memimpin kita. Dalam hidup kita juga begitu, saudaraku. Kita memohon kepada yang memimpin kita. Siapa dia? Adalah Tuhan.
yang memimpin kehidupan kita. Dia lebih tahu apa yang kita sampaikan, yang kita mohonkan. Mungkin lebih dari yang kita minta itu diberikan Tuhan kepada kita. Makanya berserahlah kepada Tuhan. Dia akan senantiasa ikut campur di dalam semua permohonan, cita-cita, harapan kita. Seperti lagu yang mengatakan, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Berserahlah kepada Tuhan, karena Tuhan lebih tahu apa yang pas untuk kita, apa yang penting untuk kita. Dalam segi waktu, ketepatan berkat itu akan meluncur, akan hadir di hadapan kita. Berserahlah kepada Tuhan. Unang tapake gogota, unang tapake pikirata, lau mamambain salhutna. Tapi kita serahkan kepada Tuhan supaya Dia turut campur dari semua realita kehidupan kita. Saudaraku, rencana Tuhan bagi setiap orang adalah rencana damai sejahtera. Rencana Tuhan bagi setiap pribadi adalah rencana damai sejahtera. Rencana Tuhan untuk setiap rumah tangga adalah rencana damai sejahtera. Dan rencana Tuhan untuk hurianya, gerejanya adalah rencana damai sejahtera. Dan rencana Tuhan bagi setiap bangsa dan negara dunia ini adalah rencana damai sejahtera. Terimalah keputusan dan rancangan Tuhan. Itulah yang terbaik bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Ternyata apapun yang kami pikirkan dan kami rencanakan, tapi akhirnya Engkau yang menentukan semuanya, pikiran, rencana kami. Engkau yang menentukan langkah hidup kami dan langkah hidup semua orang. Untuk itu Tuhan, berikanlah rencana damai sejahtera yang dari Tuhan, supaya apapun yang kami minta, harapkan, dan cita-citakan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami sebagai manusia selalu saja meminta yang terbaik buat kami. Kami setiap manusia hanya terus meminta apa yang kami perlukan, kami inginkan. Ternyata Tuhan lebih memberikan apa yang betul-betul kami butuhkan, yang pas dengan kehidupan kami saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami berdoa buat saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun panjang umur dan ulang tahun pernikahan mereka. Tambahkan sukacita, umur panjang, kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan dan rumah tangga mereka. Supaya mereka juga ketika menyampaikan harapan, impian, dan cita-citanya kepada Tuhan, biarlah Engkau membentuk mereka sesuai dengan rencana-Mu saja. Begitu juga Tuhan, berkati gereja-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam ibadah mereka, dalam doa dan pujian mereka. Berkatilah Tuhan, agar semua jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu Tuhan, yang melayani Engkau dengan sepenuh hati dan mewartakan kabar sukacita, Tuhan, penuhi Roh Kudus dan semangat buat kami semuanya, supaya hidup kami ini Tuhan, dalam setiap hembusan nafas kami, Engkau jaga dan pelihara kami seperti biji mata Tuhan saja. Dan semua pelayanan berjalan sesuai kehendak Tuhan. Semua program-program pelayanan berjalan sesuai kehendak Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hari ini. Jika ada saudara-saudara kami, jemaat-Mu atau parhaladom yang dalam keadaan sakit Tuhan, yang dirawat di rumahnya atau di rumah sakit, kami serahkan mereka ke tangan, supaya Engkau selalu memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada mereka, memberikan obat yang pas untuk mereka, dan akhirnya nanti pada akhirnya mereka akan dipulihkan, disembuhkan oleh kasih dan anugerah Tuhan. Berkati semua para medis, dokter-dokter dan suster yang berjuang sebagai garda terdepan dimanapun mereka. Berkati Tuhan, dan terlebih kepada keluarganya. Berkati Tuhan, agar mereka menjadi saluran perpanjangan tangan Tuhan untuk dapat membantu dan menolong orang-orang yang sakit. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang kami cintai ini. Berkati pemimpin kami Tuhan, dari tingkat tinggi sampai terendah. Berikan mereka hikmat dan supaya mereka menjalankan tugas-tugasnya dengan takut akan Tuhan saja.
Karena apapun yang dirancang oleh manusia, tapi lebih sempurna adalah ketika Engkau merancang kehidupan bangsa dan negara kami ini menuju damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudariku, ingat tetap bersukacita, kuatlah, sabarlah, tunduk kepada prokes, dan terimalah berkat Tuhan. Shalom Amang Inang, Pendeta HKBP Keramat Jati, Penatua, Kategorial, Naposo Bulung, Sekolah Minggu, semua jemaat HKBP Keramat Jati, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Kami menghimbau agar kita menerapkan protokol kesehatan dan meningkatkan imunitas secara disiplin. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Hotlin Boris Simamora, memperkenalkan diri sebagai Ketua Pesta Gotilon dan ulang tahun Gereja HKBP Keramat Jati yang ke-57 tahun. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh jemaat baik dalam doa, kesatuan hati, pikiran, dan khususnya dukungan dana. Apabila Amang Inang, saudara-saudari ingin memberikan dukungan berupa dana, dapat mentransfer ke rekening Panitia HUT dan Gotilon HKBP Keramat Jati 2021 yang tertera di bawah ini. Nomor rekening Bank Mandiri atas nama Las Maria. Besar harapan kami panitia agar acara ini dapat kita selenggarakan dengan damai, hikmat dan sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan tuntunan tangan Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Horas.